kita bisa batasi ini dengan sebuah kartu lagi. Ini kita hapus dulu, ambil baru sebuah judul lagi di sini adalah materi. Itu materi. Sebenarnya dia nanti adalah merupakan sebuah sesi yang baru. Maka kita jadikan dia kepada bentuk tampilan secara utuh pada siswa kita. Di sini mau dikasih gambar juga boleh, tidak juga tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Kemudian kita masukkan sedikit materi pada bagian berikutnya. Dan kita anggap selesai untuk materi, kemudian kita ambil lagi adalah kegiatan pembelajarannya. Kita memasukkan bentuk judul lagi juga boleh, karena dia terpisah nanti dari bagian yang atasnya. Kegiatan pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya kita adalah memerlukan untuk masukkan sebuah embed atau sematan yang bisa kita ambil dari ini sudah saya coba siapkan pada drive yang sudah saya buat. Kita hanya coba untuk sharing saja di drive. Kita coba lihat. Ini sengaja saya siapkan Bapak dan Ibu untuk mungkin hemat waktu kita. Ini bisa kita ambil sebagai makan dapat ada kue yang kita coba rancang tadi. Nah, ini Bapak Ibu langsung kita pastekan di sini. Ya kan? Jadi sebuah tampilan yang bisa dilihat secara utuh yang kita ambil dari Google Form. Sekarang kita coba melihat bagaimana hasilnya. Sengaja ini mungkin tidak saya jelaskan satu persatu detail karena saya yakin Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini saya pastikan sudah biasa terhadap Microsoft Suite ini nanti ya. Nanti kalau memang ada yang belum, kita akan coba nanti elaborasi lagi lebih jauh. Coba lihat hasilnya seperti apa dari hasil kerja yang kita buat tadi.
ini bentuknya Bapak Ibu yang kita coba rancang tadi. Oke-nya. Oke. Sudah jadi. Bagaimana bentuk tampilan? Siswa mungkin bisa langsung jawab di sini. Kalau kita menggunakan fasilitas yang matang, jadi mungkin kita tidak membutuhkan waktu panjang, waktu lama untuk mendesain sebuah rancangan elektronik LKPD ini. Ketika kita bandingkan dengan aplikasi yang seperti AnyFlip, kemudian Flipbook Maker, kemudian Photoshop tadi, atau Sigil tadi, tentu itu jauh lebih membutuhkan waktu seperti itu. Nah, akan tetapi pada saat pembelajaran situasi saat ini, kita lebih didorong untuk menyiapkan konten-konten yang sifatnya cepat, namun sangat bisa adaptif digunakan pada siswa atau siswi kita. Ini yang coba kita sharing gitu pada malam hari ini. Dan ini menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah alternatif kita di dalam mengembangkan berbagai sumber belajar untuk melayani peserta didik kita dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa kita. Tentu saja, Sway bukan merupakan satu-satunya aplikasi pilihan yang berbagai seperti ini, tapi juga masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang hebat-hebat, yang mungkin tampilannya jauh lebih responsif dan lebih lebih friendly seperti itu digunakan. Akan tetapi ini adalah satu buah pilihan yang mudah-mudahan saja membuat kita bisa lebih menghadirkan dan membantu kita secara waktu, kemudian juga secara proses lebih cepat, kemudian dan juga aplikasinya bisa digunakan dengan menggunakan media apa saja, tidak harus lagi membuat membutuhkan aplikasi-aplikasi lain ketika media atau sumber belajar ini sudah kita create seperti itu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, mungkin pada malam hari ini nanti kita akan coba elaborasi lebih jauh, berbagi lebih jauh bagaimana penggunaan dan pasti banyak ide yang muncul terkait dengan bagaimana mengembangkan bentuk sumber belajar menggunakan multi aplikasi. Yang paling utama adalah Bapak dan Ibu kesiapan kita, kemudian yang jelas adalah adab. Sebelum kita membuat sebuah media yang kita jadikan sebagai sumber belajar, kita harus pastikan ini sudah dianalisis terlebih dahulu terkait dengan karakteristik siswanya, kemudian kebutuhan secara kurikulum, belum lagi ada pada siswa. Misalnya katakan yang namanya kita membuat aplikasi yang mungkin luas atau lebih dan bisa menjadikan ini sebuah untuk eksistensi. Nah, artinya kita tidak melihat ujungnya untuk membangun sebuah media atau sumber belajar untuk peserta didik kita. Akan tetapi jauh lebih kita pertimbangkan bahwa kesiapan siswa, kesiapan waktu kita, kesediaan waktu kita, kemudian juga fasilitas yang dimiliki sekolah, kemudian fasilitas yang dimiliki anak-anak kita di rumah. Ini jauh lebih safe untuk terlaksananya proses pembelajaran daring dengan optimal, dengan baik, dan terarah tentunya. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan dan saya simulasikan. Untuk lebih lanjutnya kita bisa nanti lebih jauh berdiskusi pada sesi selanjutnya. Mungkin saya akhiri Bapak dan Ibu, lebih dan kurangnya saya minta maaf untuk sesi awal ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak mulai dari pembelajaran daring, terus memanfaatkan pembelajaran daring, layanan yang ada dalam pembelajaran daring, sampai ke LKPD. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwasanya untuk merancang LKPD kita menggunakan Sway. Bapak Ibu bisa klik https://sway.id
sudah banyak nih teman-teman pada ingin bertanya nih Pak Ya. di chat ya. Mulai dari Ibu Salama. Pak, LKPD yang kita Microsoft Suite bisa digunakan kelas final kelas. Gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya pada Ibu siapa tadi Bu Dewi, maaf? Ibu Salama, Pak. Ibu Salama. Selamat malam Ibu Salama. Untuk SUE yang sudah kita buat, untuk LKPD yang sudah kita buat di SUE tadi, bisa saja kita sajikan pada classroom. Artinya dengan mengirimkan alamat address link SUE yang sudah kita buat tadi, seperti yang ada pada tampilan di presentasi saya tadi, saya itu kan langsung mengklik link yang ada pada SUE yang sudah saya buatkan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengirim alamat link tadi, link address tadi kepada siswa-siswinya atau memasukkannya melalui Google Classroom tadi. Bisa Bu, bisa. Itu mungkin jawaban sementara dari saya. Ya, itu Bu Salama jawaban dari Bapak, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Inke. Assalamualaikum Pak, saya mohon penjelasan lagi Pak. Siswa saya tidak punya akun Microsoft Ya. Lalu bagaimana cara yang paling efektif untuk bisa memberikan mereka LKPD Pak? Apa akun yang harus mereka miliki? Apa akun yang harus mereka miliki biar bisa gabung di Ya. Ya, pertanyaan ketiga silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saya jawab untuk pertanyaannya. Bapak dan Ibu jangan khawatir ketika siswa dan siswa kita tidak memiliki akun Office 365. Kenapa? Karena sebetulnya tidak hanya melalui akun Office 365 atau akun Office yang lainnya, Bapak dan Ibu bisa, siswa Bapak Ibu sebetulnya tidak wajib memiliki akun kalau hanya misalnya untuk membuka link dan mengisi lembar penilaian atau evaluasi yang ada di web tadi. Tinggal mungkin dengan memberikan link tadi bisa dibuka. Tapi kalau siswa dan Bapak dan Ibu ingin membuat akun, bisa selain dari Microsoft 365, antaranya sudah saya sampaikan tadi pada materi, adalah dengan membuat akun dengan namanya misalnya ada Hotmail, kemudian ada apa nama tadi? Ada lookup ya, dan itu tidak hanya untuk siswa yang memiliki akun Microsoft Office 365, tapi ketika siswa mau misalnya memiliki dan mempelajari bagaimana membuat SUE, alternatifnya adalah bisa menggunakan beberapa akun yang disediakan secara open oleh Microsoft, diantaranya yaitu bisa menggunakan Outlook, kemudian juga Hotmail, kemudian Live, dengan membuatnya pada portal yang ada di portal Microsoft seperti itu. Jadi tidak harus Ibu siswanya memiliki akun Microsoft 365. Itu jawaban dari saya. Baik, berarti tidak harus memiliki ya Pak ya? Iya. Nah, dengan Outlook, Hotmail, dan Live. Begitu Ibu ya, di kita nanti tidak ada yang Ibu. Dan saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Evi. Ya. Evi. Sebelumnya pembahasan yang Bapak utarakan sangat menarik bagi saya Pak. Ya. Maaf Bapak, untuk praktik setelah itu alamat SUE-nya yaitu http://www.office.com. Kenapa setelah saya klik kemudian meminta sign in?
apakah saya harus mendownload aplikasi Sway-nya dulu atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Saya jawab langsung. Ibu tidak harus misalnya kalau untuk Bapak Ibu guru yang ingin memiliki atau mengakses Office Sway ini, ya tentu harus mendaftarkan dulu kepada akun Sway Office pada portal sway.office.com ini agar kita bisa mengakses dan untuk bisa berkreasi menggunakan Sway. Nah, selain itu artinya kita belum terdaftar mungkin ketika kita mau mengakses Sway Office ini, atau bisa jadi dan kita harus mendaftarkan dulu melalui tombol sign up misalnya kalau untuk mendaftar dengan menggunakan akun yang sudah di dalam mungkin silahkan dulu membuat akunnya atau mendaftarkan kepada Sway Office-nya dengan menggunakan beberapa alternatif akun tadi selain Office 365. Saya ulangi lagi, Outlook, kemudian Hotmail, kemudian Live. Itu bisa dibuat di Microsoft.com. Ibu jawaban saya, terima kasih. Oke, baik Pak Rizky. Oke, pertama terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang Bapak. Pertanyaan yang lain tadi untuk mengembed Google Form-nya tadi gimana ya Pak ya? Ya. Untuk mengembed apa Google Form-nya tadi ya? Oh ya. Baik. Nah, jadi Google Form-nya sudah kita siapkan dulu. Ya, tentunya sudah kita buat dulu di situ. Dewi katanya suaranya kecil. Iya, kecil. Oh iya Kak. Ya Teh. Makin melemah. Oh, iya Kak. Ya, Jangan makin tidur. Pak Rudinya semangat, adanya lemah. Ya. Ayo, lanjut. Oke Teh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya coba langsung jawab pertanyaan dari Ibu yang menanyakan bagaimana cara mengembed form yang ada di Sway yang seperti yang disampaikan tadi. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu, kita sudah memiliki dan sudah meng-create atau membuat sebuah evaluasi, ya, katakanlah seperti ya, contoh mungkin yang bisa saya inikan lagi, saya sharing lagi. Oke Pak. Saya sharing lagi. Sudah bisa lihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat. Bersih ya? Bersih. Ya. Nah ini kita ada sebuah namanya alat untuk evaluasi yang sudah kita rancang di Google Form. Nah untuk mencari embednya, ini katakanlah ini sudah kita selesaikan untuk membuat sebuah evaluasinya. Kemudian kita ambil, kita klik kirim ini. Nah, di sini kan ada 3. Ada misalnya kita mengirimkan link untuk Google Form ini melalui email, kemudian melalui ada link yang bisa ada URL yang bisa kita kirim. Kemudian bagian ketiga ada namanya embed atau sematan HTML yang bisa kita integrasikan kepada Sway tadi. Ini tinggal kita salin Bapak dan Ibu. Salin. Nah, kemudian kita coba memindahkannya kepada Sway yang sudah kita siapkan tadi. Kita coba pindahkannya kepada Sway yang baru saja kita selesaikan tadi. Bentar. Ini sudah kita buat. Oke, saya buat lagi sebuah kartu baru misalnya. Yang ini saya hapus dulu. Kita coba lagi. Kita tambahkan. Kita sisipkan kontennya yang baru. Sini ada media. Kita klik media.
kemudian ada semakan, sisipkan kartu semat, itu. Nah, Bapak dan Ibu tinggal paste di sini setelah kita salin dari Google Form tadi. Tinggal kita paste di sini. Nah, itu sudah jadi dia. Nah, kita tinggal coba simulasikan. Ini dia tampilannya. Nah, sudah tampil dia pada bagian paling bawah sekali sesuai posisi kartu yang sudah kita buat tadi. Ini dia. Nah, ini mungkin nanti kita bisa susun lagi kartunya. Tapi tadi secara cepat saja. Ini Bapak Ibu. Ini bentuknya Google Form yang sudah kita embed kepada Sway Office-nya. Nah, ini. Baik, begitu Bu, jawaban saya terkait dengan bagaimana mengembed dari form kepada Sway Office. Terima kasih Bu. Ya. Berarti harus kita sematkan tadi ya Pak Ya, ya? sematkan. Kan ada sisipan konten, kemudian kita ambil di media, ada di situ di sebelah unggah ada sematkan. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih. Dan Teh Umi sepertinya sudah ada yang present ya? Boleh, siapa? Pak Saleh Beharia. Silakan Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Ya Bu. Selamat malam Bu. Selamat malam. Pak, suaranya yang kenceng Pak. Semangat 45. Nah, Selamat Ibu. Waalaikumsalam. Halo. Selamat malam Ibu. selamat Malam malam. Pak. Malam Pak Saleh. Ya, yang ingin saya tanyakan Ibu, Ya. ini saya kan promosi Bu, baru belum tahu dia mau itu Pak. Terus cara login Pak, Ya. Sway mengenai Sway Pak, Iya. karena saya baru Tuh. ya. Oke. Baik Pak, berarti beliau menginginkan giveaway karena beliau baru masuk Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Saleh. Ya, terima Mungkin kasih Pak Saleh. Kita simak komentarnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Saleh yang sudah menanyakan bagaimana cara kita agar bisa login ke Sway. Ntar saya sharing dulu. Bisa dilihat tampilnya Bapak Ibu bersih? Screen-nya? Oke. Nah, Oke, jelas. Baik. Nah, caranya adalah yang pertama pada web browser Bapak dan Ibu mungkin bisa mengetikkan link address-nya yaitu sway.office.com. Kemudian kita tinggal enter seperti itu. Nah, karena di sini mungkin saya harus keluar dulu dari sini. Oke. Coba login lagi, way.com seperti itu. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan dihantar kepada laman wayoffice.com. Tentu saja kita di sini bisa masuk terlebih dahulu pada posisi kiri di atas. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, sebelum misalnya berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang sebelumnya, kalau kita belum bisa sign in atau belum punya akun seperti itu, kita mungkin bisa membuat akun baru di sini Bapak dan Ibu. Nah, kalau saya coba saya praktekkan saja karena kebetulan sudah memiliki akun. Jadi saya bisa langsung masuk pada Sway ini. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu di rumah ingin mencobakan, bisa dengan membuat akun baru terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kebiasaan kita kadang-kadang ketika berpindah ke aplikasi lain, passwordnya jangan sampai lupa. Jadi harap dicatat kalau ini password dan username-nya untuk akun ini. Kemudian
berikutnya aplikasi lain bisa pakai nama lain atau dengan akun yang sama, itu boleh-boleh saja. Nah, kebetulan saya mendaftarnya dengan akun Microsoft saya sendiri. Dari sini bisa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus menggunakan akun Microsoft 365, tapi bisa juga dengan pilihan yang sudah disampaikan tadi, misalnya dengan Hotmail, kemudian Live, kemudian ada bisa juga Outlook pada fasilitas membuat akun baru tadi. Itu bisa Bapak Ibu lakukan, mendaftar agar bisa mengakses Microsoft Office Suite. Ini Bapak Saleh, kita sudah tampil pada halaman Sway dengan siap untuk melakukan desain atau meng-create baru menggunakan Sway. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Ya. Masih mau tanya jawab langsung dulu. Ini ada yang masih resen. Oke. Pak Dadan Daud. Ya, Pak Sukardi dulu ya, Teh. Oh, Pak Sukardi nggak ada tangannya. Oke. Pak Dadan. Nanti ke Pak Dadan Daud ya, Teh. Iya. Oke. Silakan Pak Dadan. Pak Dadan. Halo, Iya, Pak Dadan. kedengeran nggak, Teh? Kedengeran. Jelas, Pak. Jelas. Saya yang nggak jelas nih. Oh. Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum, Pak Rudi. Waalaikumsalam, Pak. Pak, tadi kan buat formulirnya pakai Google Form-nya, Pak. Iya. Padahal yang dikerjakannya itu tadi Bapak di Sway. Kenapa tidak pakai Google, tidak pakai Microsoft Form gitu? Oh gitu. Dan kenapa harus ngirimnya itu ke Sway, nggak ke tim gitu, Pak? Oh gitu ya. Apa pertimbangannya ngirimnya ke Sway, nggak ke tim gitu? Oh, Itu gitu, aja, baik, Pak. baik. Terima kasih. Baik. Itu Teh, mohon. Ya, Waalaikumsalam. Pak Dadan. Baik. Silakan Pak Rudi. Oke, baik Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih Pak Dadan atas pertanyaannya. Nah, ini Pak Dadan, pertimbangannya adalah semata-mata hanya melihat kepada bentuk kebutuhan dan juga aksesibilitas dari kawan-kawan kita di lapangan. Karena tidak semua Bapak dan Ibu guru kita yang ada di seluruh Indonesia menggunakan akun Microsoft atau tidak memiliki akun Microsoft, atau ada juga sekolah-sekolah yang belum mendeploy Office 365-nya. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan saya adalah kenapa pilihannya Sway, yaitu tadi adanya salah satu aplikasi yang bisa dikatakan lebih fleksibel digunakan, bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif untuk membuat LKPD ini. Kemudian juga kenapa tidak harus mengkombinasikannya dengan kenapa tidak memakai Itu hanya bisa diakses oleh kawan-kawan guru yang memiliki Microsoft Office 365 seperti itu. Dan juga untuk Teams juga seperti itu. Sekali kalau Teams sebetulnya kan bisa juga dipakai untuk selain pengguna misalnya Office 365 atau memiliki akses kepada Microsoft itu. Nah, kan tetapi ini adalah sebuah alternatif untuk bisa digunakan siapa saja. Kemudian dengan multi sumber tadi yang disediakan oleh Sway, kenapa tidak begitu? Kita menjadikan Google Form mungkin yang kebanyakan digunakan oleh kawan-kawan guru di lapangan bisa di-embed kepada Sway. Artinya ketika itu misalnya menjadikan sebuah aplikasi ini bisa selama masih bisa digunakan sebagai untuk proses dalam belajar mengajar tanpa melihat aspek-aspek lain, tentunya ini sah-sah saja begitu. Dan pertimbangan saya hanya melihat kepada bentuk aksesibilitas, kemudian
fasilitas yang ada baik dari Sway ataupun Google, selama itu artinya bisa kita gunakan dan kita pakai untuk keberlangsungan proses belajar mengajar, dan ini adalah satu bentuk alternatif untuk kawan-kawan guru di lapangan bisa digunakan sebagai media dan sumber belajar. Seperti itu Pak. Dan Baik. Oke, terima kasih. Berarti bisa kolaboratif ya Pak ya? Iya jelas Pak. Pada prakteknya jadi bisa kolaboratif, nggak harus bersaing ya Pak ya? Harusnya begitu. Ya, makasih Pak. Baik Pak. Lanjut. Pak Dadan ya. Oke, Teh, terima kasih sama-sama. Dewi, sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan di live streaming nih, Pak Rudi. Kita bacakan dulu ya. Baik. Sebentar. Setelah kita buat tampilan LK dengan Sway, kalau diunduh apakah tampilannya sama juga? Dari Ibu Arin Yudiana. Maksudnya bisa diulang? Setelah kita buat tampilan LK dengan Sway, kalau kan berarti dibagikan tuh linknya. Ya. Apakah tampilannya akan sama? Ya, jelas sama. Lagi dia masih dibuka di Sway, tentu dia akan sama. Selama dibuka di Sway berarti sama. Ya. Baik, sekarang ini ada Usnimah Ali. Berarti kita harus buat akun sendiri ya, Pak? Ya, untuk bisa membuat, mengakses dari swayoffice.com ini, ya kita harus membuat akun sendiri pada portal swayoffice.com. Baik. Jadi kalau kita nggak punya akun Office 365, khusus bikin Sway-nya aja bisa? Bisa, boleh. Bisa. Kita bisa menggunakan Hotmail, Live, kemudian Outlook. Jadi Bapak Ibu tidak harus punya akun Office 365, khusus Sway-nya aja bisa. Dengan Outlook, dengan tadi ya yang dibilang Hotmail. Ini pertanyaan lagi dari Ruth Mai Tobing channel. Sway ini online free ya Pak? Ya, online free. Baik, sekarang pertanyaan di Dewis. Halo Dewis. Dewinya lagi ada tamu, soalnya saya lanjutkan ke pertanyaan sebentar. Ini ada pertanyaan nih, sebentar. Ini saking banyaknya ketumpuk-tumpuk sebentar. Ini, Pak Rudi. Ya. ELKPD bisakah dijadikan portofolio siswa secara daring? Itu caranya gimana? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi juga saya baca ini terkait Pak Sukardi. Pak Sukardi. Ya. Buat portofolio siswa. Misalnya kita coba direct ke misalnya kita membuat sebuah portofolio siswa di dalam sebuah penugasan. Tentu Sway sangat bisa digunakan. Karena ini kebetulan saja saya mencoba untuk persenjangan misalnya untuk presentasikan juga bisa kita gunakan Sway ini. Kemudian untuk portofolio siswa juga bisa. Untuk misalnya kita buat CV juga bisa. Kalau misalnya kita memiliki artinya profil-profil kita di beberapa yang sudah ada terbitannya di web dan segala macamnya, atau ada videonya di YouTube mengenai diri kita. Nah, untuk siswa sangat bisa kita gunakan membuat portofolionya. Caranya adalah sesuaikan dengan apa kebutuhan membuat portofolio siswa kita. Apa saja kebutuhannya nanti disesuaikan dengan fitur-fitur atau menu yang ada pada swayoffice.com ini. Artinya kita mencari format sendiri, misalnya penilaian portofolio misalnya kan sudah ada format seperti itu. Nah, bisa kita tinggal create sesuaikan dengan apa kebutuhan kita, apakah teks, apakah video, apakah link, apakah gambar dan segala macam. Sangat bisa Pak Sukardi. Baik, sekarang pertanyaannya dari Hilda, Ibu Hilda. Apakah LKPD yang kita buat di Sway bisa diakses di HP Android? Ya, sangat bisa, sangat jelas bisa. Selagi masih memiliki ada akses internetnya, tentu bisa mengakses. Pokoknya selama ada internet, mau di HP, di laptop, semua bisa ya? Ya, bisa. Baik, sekarang pertanyaan langsung dulu deh, biar nggak bosan. Ke Pak, ini Ibu apa Bapak ya? Sun. Halo?
Halo. Ya, Halo. silakan. Silakan. Halo. Iya, silakan Ibu. Oh iya, terima kasih kepada Pak Idi. Ya. Mau bertanya, apakah aplikasi Sway ini kalau sudah kita mengaksesnya di online, bisa kita pakai offline, mengingat kami di daerah yang 3T seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Sunil. Nah, salah satu keunggulan mungkin yang dimiliki oleh Sway ini, maaf ini saya langsung jawab Ibu ya. Adalah kita selain bisa untuk offline, kalau kita membutuhkan jadi di PDF. Nah, tentunya ini bisa salah satu alternatif ketika ada kawan-kawan kita yang ada misalnya seperti yang Ibu Sunil tadi ada di daerah 3T, misalnya tidak ada akses internet. Nah, kalau misalnya Ibu sudah membuatnya pada Officeway, bisa Ibu convert dia menjadi file PDF seperti itu. Kemudian di print, dicetak, dan diserahkan kepada peserta didik. Sangat bisa Bu, bisa. Artinya dengan menggantinya ke dalam bentuk cetak. Baik, Ibu sudah Bu? Jadi Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini ada pertanyaan di live streaming dulu. Sebentar, mumpung nggak lupa. Dari Berlian Man 3. Pak Rudi, bagaimana cara memberikan username dan password di MS Office 365? Username dan password di MS Office 365 itu mah kalau jadi itu ya? Iya, sudah di deploy dulu. Kalau ini biasanya kita bukan mendeploy ya? Bukan, kita bahasannya solusinya tadi tidak harus 365. Tapi bisa melalui akun Microsoft yang Hotmail, kemudian Live, dan Outlook, itu bisa mengakses beberapa produk-produk Microsoft, Bapak. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Eka Privat. Bisakah email dipakai untuk mengirim LKPD? Jelas, kalau misalnya dia sudah ada link, email kita gunakan untuk mengirim link LKPD yang di Sway tadi, itu bisa kita gunakan ya. Baik, tadi pertanyaan apakah Sway bisa dipakai offline? Bisa ya? Ya, bisa. Artinya mengganti bentuknya kepada bentuk cetak yang berbasiskan dari aplikasi LKPD yang sudah kita rancang dan buat tadi di Sway, kita convert ke bentuk cetak yang bentuknya salah satunya adalah PDF. Bisa ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Evi. Pak, hanya pakai Google Form aja boleh nggak? Membuat tugasnya pakai Google Form saja, ya boleh saja Ibu. Artinya kalau misalnya tujuannya membuat LKPD, tentu tidak pas kalau hanya membuat penugasannya saja, tanpa ada materi, kemudian langkah-langkah kerjanya, kan tidak. Itu. Baik, Bapak ini ada pertanyaan dari Iis Rokayah. Bapak, maaf saya agak gaptek. Bisa nggak diulang langkah-langkah dapat aplikasi Sway? Ya, baik. Bisa Bu, kita ulangi untuk bagaimana kita membuka aplikasi Sway Office.com ini. Bentar, saya harus share dulu ke ini. Baik. Sudah bisa dilihat Bu? Di aku masih hitam. Udah. Nah ya. Nah udah. Sekarang misalnya Ibu sudah berada pada laman awal Google ya. Nah, Ibu tinggal ketik pada link address yang tersedia di Google dengan sway.office.com seperti itu. Dieja SWAY Office. Ya. Nah, itu. Nah, pada saat Ibu misalnya tampil nanti sudah sampai di Windows jendela masuk di Sway ini. Nah, Ibu bisa nanti
dengan cara membuat akun terlebih dahulu pada Sway yang ada pada Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, saya coba lagi. Ini tampilannya kira-kira kalau misalnya kita belum masuk kepada lembar kerja Sway. Nah, seperti ini tampilannya itu kalau kita masuk kepada Sway. Nah, kemudian kita buat akun terlebih dahulu. Ini ada tulisan berwarna biru, buat akun baru. Bapak Ibu bisa mendaftar di sini. Nah, yang saya sampaikan tadi. Silakan buat akunnya dengan mengikuti langkah-langkah berikutnya. Ikuti saja. Nah, Ibu akan bisa membuat sebuah akun Microsoft yang bisa Bapak Ibu gunakan di beberapa masuk. Saya terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari live streaming dari Pak Chandra. Di samping banyak keunggulan dari Sway, adakah kekurangan dari aplikasi ini? Ya, tentu saja setiap aplikasi ada kekurangan dan kelebihan. Di antaranya adalah Sway ini berbasis web browser, artinya kita hanya bisa meng-create Sway ini melalui web pada portal swayoffice.com. Kemudian harus online, itu kekurangannya. Kan tetapi pilihan ada di kita masing-masing Bapak dan Ibu guru mau menggunakan aplikasi apa. Akan tetapi jangan lupa pada prinsip sebuah sumber belajar atau media adalah bisa digunakan dan diakses oleh seluruh siswa kita dengan berbagai keadaan, berbagai kondisi, dan tentu saja untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jangan sampai misalnya kita hanya ego menggunakan aplikasi A, B, C sampai Z seperti itu dengan segala kecanggihannya, kelebihan dan kekurangannya, akan tetapi kita mengabaikan bahwa kita ini dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran hanya saja kebetulan ada beberapa tools yang bisa kita gunakan sebagai sebuah media sumber belajar untuk memudahkan kita sebagai guru bisa menyampaikan materi kepada siswa dan siswa kita. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan sekarang dari Ibu Ella. Kalau kita sudah punya aplikasi Classroom, apakah kita bisa bikin LKPD? Untuk share materinya di mana? Untuk share materi di Google Di Classroom. Nah, Google Classroom bisa sebetulnya untuk kita men-share materi. Kita tinggal men-share materi, akan tetapi mungkin akan berbeda pembahasan kita kayaknya. Kalau bisa kita harus buka lagi aplikasi Google Classroom. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan kawan-kawan Bapak Guru yang ada di Indonesia ini bisa khusus membahas secara tuntas mengenai Google Classroom ini. Mungkin nanti pada sesi lain. Tapi untuk jawaban saya sementara, Google Classroom juga termasuk sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai kelas maya seperti itu untuk belajar maya. Di mana juga terdapat berbagai fasilitas dan fitur untuk share, misalnya membuat kelas, kemudian dengan fasilitas adanya kode untuk bisa masuk kelas itu, kemudian share materi juga bisa. Tetapi mungkin kita agak sedikit out of topic, mungkin kita kembali lagi kepada LKPD-nya menggunakan basis Sway. Karena kita bahasannya adalah Sway bukan Google Classroom begitu ya. Nanti mungkin jangan sampai nanti saya dianggap pemborong gitu. Nggak apa-apa sih. Sekalian, nanti amplopnya banyak amplopnya aja. Ini ada dari Bu Sunarti. Pak Rudi, apakah Google bisa dipakai Sway? Google dipakai Sway ini nggak bingung gimana ini? Maksudnya kan Google juga Sway ini sebenarnya kan mirip dengan PowerPoint. Iya, mirip PowerPoint di arti. Nah, pertanyaannya mungkin di Google apakah bisa dipakai seperti Sway juga gitu? Ya, kita kan sekarang menggunakannya di dalam search engine Google ini, artinya ya bisa gitu. Artinya mungkin maksud Ibu ini apakah menggunakan emailnya yang untuk Sway ini atau bagaimana? Kalau email? Ya mungkin emailnya ya. Email yang produk Google atau Gmail, nah tentu tidak bisa karena tadi sudah ada dari Microsoft, hanya bisa selain
Microsoft Office 365 dan produk sejenisnya bisa menggunakan akun yang berbasis Microsoft, yaitu Hotmail, kemudian GitHub, kemudian ada Live seperti itu. Itu mungkin maksud Ibu. Tapi kalau untuk search engine-nya bisa menggunakan apa saja. Mau menggunakan Opera juga boleh, menggunakan Mozilla juga bisa. Silakan. Baik. Oh, mungkin tadi pertanyaannya ke arah mau bikin SWE pakai Google bisa. Belum bisa ya? Ya, belum. Kalau untuk emailnya menggunakan Google untuk membuat akun itu belum bisa. Materi yang sudah di-share di kolom chat itu apakah hasil penggunaan SWE juga? Ya. Materi yang sudah di-share di Google, di chat kan ada materi itu dari Bapak. Apakah itu hasil dari SWE juga? Nah, untuk materi yang di PowerPoint ya? Ya. PowerPoint itu saya menggunakan PowerPoint biasa. Office PowerPoint, Microsoft PowerPoint membuatnya. Oh gitu, oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Handayani. Banyak, tenang, masih setengah jam lagi. Bapak harus sabar. Mohon petunjuk apakah SWE ini bisa menggunakan komputer? Ya jelas, harus menggunakan komputer, menggunakan smartphone juga bisa kan, tetapi kan ruang penglihatan kita kalau di smartphone kan agak susah. Komputernya ini mau menggunakan laptop, mau menggunakan PC, itu bisa, sangat bisa sekali. Tablet bisa ya? Tablet bisa. Pokoknya asal akunnya sama, dia tersambung kemana aja. Ya betul. Baik, ini dari Bu Ika nih, Pak Rudi. Ya. LKPD SWE yang dimasukkan ke Google Classroom mungkinkah? Sangat mungkin sekali. Tadi juga sudah ada pertanyaan yang sama dan mirip. Kita hanya dengan mengirimkan hasil LKPD kita yang sudah kita create di SWE tadi, kita kirim ke bisa misalnya melalui message yang ada di Google Classroom. Nah itu bisa. Kirim saja alamat SWE-nya. Oke, Bapak, apakah SWE ini mempengaruhi Microsoft Office 2016? Tidak ada pengaruh kepada Microsoft Office 2016. Silakan Bapak Ibu pakai saja dan kemudian kreasi dengan SWE, tetapi tidak akan berpengaruh pada instalasi offline yang ada di laptop dan PC. Jadi Bapak Ibu sekedar menjelaskan lagi bahwa SWE ini tidak harus punya akun Office 365. Bapak Ibu khusus mau bikin SWE-nya aja bisa begitu ya? Ya bisa. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang dari Bu Aning. Karena saat terintegrasi dengan Office 365 untuk buka aplikasi Excel kenapa nggak bisa? Ini nggak ada kaitannya dengan LKPD. Ya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Sekarang ada Pak Safrijal Hajar. Silakan Pak Safrijal. Halo, Bu. Halo. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan, apakah harus kalau menggunakan SWE, apakah harus buat akun baru? Karena saya sudah punya akun Office 365. Ya. Itu, Bu. Terima kasih. Baik, silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Safrijal. Untuk Bapak mungkin yang sudah memiliki akun ke portal SWE-office.com atau melalui akun Microsoft Office 365-nya kan ada itu nanti itu Bapak dihantar kepada admin sektor seperti itu, dan di sana atau ke akun 365 Bapak kan ada di situ pilihan semua aplikasi, dan di situ kan muncul semua apa saja yang tersedia dari fasilitas Office 365 termasuk SWE, Stream dan segala macam. Nah bisa Pak. Ada lagi Pak Safrijal? Sudah? Pak Rudi ini terima kasih. Ada pertanyaan dari Usnimah Ali. Pak, saya sudah daftar. Terus langkahnya saya harus ngapain lagi ya? Ya. Untuk langkah selanjutnya, untuk Ibu yang sudah mendaftar, nah kemudian sudah mendaftar akun maksudnya di Microsoft, setelah itu silakan Ibu buka portal sweoffice.com dan
klik pada pojok bagian kanan itu masuk atau sign in. Nah, silakan Bapak Mendingan diperagain. Mendingan diperagain. Oh, siap. Kalau ngawang-ngawang bingung. Nah, begini Bapak Ibu, yang sudah mungkin bentar saya share dulu. Yang sudah memiliki akun, misalnya membuat akun tadi pada Sway. Bentar, coba share lagi. Oke, sudah bisa dilihat? Bisa lihat, Bu? Udah. Oke, nah sudah di sini. Pada pojok bagian kanan itu ada fitur untuk masuk. Kemudian tinggal ketik di sini, misalnya email akun Microsoft yang sudah Bapak Ibu punya, baik yang dari Office 365 ataupun luar 365 tadi. Kalau Ibu sudah sampai pada laman Sway Office 365, di situ ada fiturnya. Yang pertama ada buat baru, tentu saja untuk memulai sebuah pekerjaan untuk meng-create Sway yang baru. Akan langsung kepada untuk alur ceritanya sebelum kita membuat Sway ini. Saya coba kembali. Nah, ini bisa juga kita ambil dari dokumen, baik Word, PowerPoint, ataupun PDF misalnya. Akan tetapi kalau yang fasilitas kita gunakan mulai dari dokumen ini, kita tidak memiliki keleluasaan untuk merancangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa mulai langsung dengan buat baru, klik di pojok sini, bisa langsung, atau mau melihat tutorialnya dulu juga boleh. Silahkan untuk penggunaan Sway ini bisa dijadikan portfolio, sangat bisa, kemudian sebagai salah satu alternatif untuk sumber belajar juga bisa, kemudian juga untuk presentasi juga bisa. Silahkan, itu prosesnya Ibu yang sudah membuat akun tadi. Terima kasih, Bu. Baik, ini ada pertanyaan nih Pak dari Bu Ella. Pak, materi di dalam LKPD itu harus lengkap 1 KD atau intinya aja? Ya, kalau namanya materi, ya artinya di sana kita buat adalah KD tertentu dengan materi tertentu dengan pertemuan tertentu. Kalau mau buat lengkap juga boleh, akan tetapi itu kan nanti sangat panjang sekali alur ceritanya. Lebih baik kita membuat per halaman dengan per pertemuan seperti itu. Kan materi A, kemudian pertemuan pertama seperti itu. Ini artinya kita buat LKPD kebutuhannya untuk 1 kali pertemuan seperti itu. Untuk membuatnya bisa saja kita gunakan misalnya satu KD, sangat bisa. Akan tetapi kan nanti akan sangat panjang sampai ke bawah. Kalau misalnya kita kajikan dalam bentuk beberapa bentuk tampilan Sway, itu juga sangat bisa. Artinya bisa kita buat untuk 1 KD, kemudian kita lebih perkecil lagi juga bisa. Mau buat 1 semester juga bisa. Begitu. Cuma panjang banget nanti ya? Nah iya, cuman akan panjang dan akan tidak nyaman anak-anak untuk melihat pekerjaannya yang begitu panjang dan yang mana mau dikerjakan lebih dahulu seperti itu. Jadi sebaiknya kalau saya menyarankan bahwa untuk pembelajaran saat ini kita gunakan untuk misalnya katakanlah 1 kali pertemuan kita buat 1 LKPD-nya dengan satu materi yang sama, gitu. 1 materi 1, kemudian 1 materi berikutnya lagi. Nah, artinya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan bagaimana baiknya menurut Bapak Ibu dan ketercapaiannya sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, itu yang lebih baik. Baik.
Terima kasih. Ini ada dari Pak Slamet. Pak Rudi, alamat LKPD bisa kita share ke siswa lewat lewat WA kah? Sangat bisa sekali kita kirimkan alamat SWE-nya, LKPD-nya melalui WA, sangat bisa. Anak tinggal langsung klik dan bisa langsung bisa tampil pada Android anak. Sekarang pertanyaan berikutnya, lalu apa hubungannya dengan penggunaan Google Form? Google Form kan salah satu bentuk cara kita bagaimana untuk menghadirkan evaluasi atau tes kepada siswa kita terkait dengan materi kita. Kenapa saya gunakan Google Form? Malah di dalam Google Form itu sendiri, karena Google Form itu sendiri sepertinya banyak digunakan saat ini oleh kawan-kawan guru di lapangan, karena mungkin terkait aksesibilitas tadi mungkin lebih gampang untuk mengakses Google Form karena kalau Microsoft Form tidak memiliki akses ke Microsoft seperti itu. Untuk itu saya coba mengkolaborasikan dan seperti Pak Dadan tadi gitu. Kalau bisa dikolaborasikan, kenapa tidak seperti itu? Hubungannya hanya menggunakan fasilitas Google Form untuk alat ukur atau mengukur evaluasi untuk proses atau berkaitan dengan materi yang ada pada LKPD kita tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Kurnia Fajar. Mohon izin bertanya Pak Rudi, untuk bisa mengakses Microsoft 365 atau SWE, apakah perangkat yang digunakan harus spesifikasi khusus? Karena perangkat saya masih Windows 8 dan Office 2010. Ya. Untuk perangkat yang digunakan sebetulnya tidak ada spesifikasi khusus, akan tetapi hanya saja mungkin secara secara teknis kita hanya butuh misalnya perangkat personal komputer atau PC ataupun laptop ataupun smartphone yang memiliki kapasitas yang kira-kira mumpuni untuk mengakses seluruh fasilitas yang ada di 365. Misal, kalau misalnya kita menggunakan salah satu fasilitas yang ada di 365 yang menggunakan animasi 3 dimensi, nah itu mungkin memerlukan spesifikasi yang agak tinggi seperti itu untuk laptop ataupun personal komputernya. Tapi kalau hanya misalnya kita gunakan untuk mengolah data, kemudian mengolah kata seperti Word, Office, dan Microsoft PowerPoint selama tidak menggunakan misalnya yang berbau-bau misalnya katakanlah pekerjaan berat itu di video, animasi, dan sejenisnya, itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh terhadap spesifikasi apapun yang kita gunakan untuk Office 365. Baik, terima kasih. Ini sekarang dari live streaming dari Pak Subair. Dengan aplikasi SWE kita tidak perlu banyak waktu pada pemermatan. Kira-kira untuk melakukan desain kreasi untuk mengautomatisasi tata letak langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan? Ya, untuk mengautomatisasi pada SWE seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi sebetulnya. Untuk ini sebentar saya share dulu. Mengautomatisasinya. Nah, ini boleh sambil minum loh ya kalau haus. Iya, baik. Untuk mengautomatisasinya kita bisa ambil dari internet data resource lain, misalnya seperti ini. Saya coba contohkan salah satu PowerPoint misalnya yang sudah kita siapkan pada malam hari ini. Coba kita ambil KS yang tadi kita berikan contoh tadi. Kita coba drag langsung ke dalam SWE. Ini salah satu bentuk otomatisasinya. Namanya otomatisasi adalah sistem yang meng-create sendiri. Mungkin nanti kita tinggal menyesuaikan dengan apa kebutuhan kita. Nah, ini bentuk salah satu otomatisasi dari aplikasi Word
dia langsung tanpa gambar berarti. Kalau ada gambar dia akan ditaruh pada posisi gambar. Kalau video yang ada misalnya pada Word kita, pada PowerPoint kita akan ditaruh pada posisi video seperti itu. Sistem yang setting di mana ia diletakkan. Ini salah satu proses dari bentuk otomatisasi tadi. Mungkin bisa coba saya ulangi lagi. Ini dari Word tadi, kemudian saya coba dari bentuk misalnya PowerPoint seperti ini, yang ada gambarnya. Ini salah satu bentuk proses automatisasi. Jadi dia ngatur sendiri gitu ya? Ya, mengatur sendiri. Nah, setelah misalnya jadi, itulah baru kita bisa sesuaikan. Ini dibutuhkan tidak gambar ini. Kemudian misalnya kartu bagian ini dibutuhkan atau tidak. Tinggal kita sesuaikan mana yang mau dipakai, mana yang mau dibuang. Tidak ada di dalam sesuai yang sudah kita otomatisasi tadi. Bentar, kita tunggu lihat hasilnya bagaimana. Kalau dia banyak lebih gambar. Tetapi sistem akan sistem akan meletakkan mereka kepada tempatnya seperti itu. Gambar ya digambar, video ya di video, teks ya di teks, judul ya di judul. Aduh, biasanya cepat ini. Tapi nggak akan berjauhan kan? Ya, tidak akan berjauhan. Selama kita menyediakan resource-nya sesuai dengan sistematika yang sudah ada. Mereka akan menyelesaikan sendiri. Ini bentuknya dari PowerPoint tadi. Nah, mereka meletakkan pada tempatnya seperti itu. Bisa kita otomatisasi. Kalau mau lihat contoh jadinya seperti ini dia. Nah, bagus juga. Menarik juga ya, jadi dia ngatur sendiri, tapi kalau kita nanti nggak butuh bisa kita edit sendiri begitu ya? Bisa kita edit sendiri, justru lebih bagus mereka memposisikannya seperti itu, sistem memposisikannya. Tinggal mungkin gambar yang ini bisa kita buang, yang biru ini bisa kita buang, dan materinya sudah bagus sebetulnya. Nah. Baik, seperti itu ya. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Ruth Deborah. Apakah SWE bisa digunakan untuk lembar kerja praktek siswa? Sebagai contohnya, saya ingin membuat penugasan siswa mandiri di rumah. Bagaimana cara evaluasinya? Ya, untuk SWE digunakan sebagai misalnya lembar praktek siswa. Perintah dan langkah-langkah kerja mungkin bisa kita berikan pada SWE. Tapi untuk feedback ataupun misalnya membuat penilaiannya, bisa penilaian kan bisa bermacam-macam. Bisa Bapak Ibu membuat macamnya, ada rubrik dan segala macamnya sesuai dengan indikator-indikator tercapaian praktik yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Ibu misalnya membuat model misalnya skala Lingkar atau melalui Google Form tadi juga bisa sebetulnya. Atau kalau mau hasil misalnya ada produk yang dihasilkan, bisa dengan merekam proses praktik siswa di rumah dengan kembali mengirimkan video melalui aplikasi lain atau misalnya melalui grup di WA sejenis seperti itu. Untuk memberikan instruksinya tentu bisa dengan langkah-langkah kerjanya pada SWE ini sangat bisa. Untuk penilaiannya Bapak Ibu bisa nanti membuat format penilaiannya di dalam Google Form sesuaikan dengan kebutuhan praktik Bapak dan Ibu. Indikator apa saja yang sudah dicapai, indikator misalnya ABC, nah berarti anak ini sudah mencapai kesiapan membuat produk A. Gitu. Misalnya sudah merancang desain SWE, itu praktiknya seperti itu. Dibuat beberapa indikatornya di dalam form dan nanti biarkan misalnya anak-anak mengisi sampai sejauh mana dia bisa mengerjakannya. Baik dengan bentuk skala, kemudian juga bisa juga dalam bentuk jawaban panjang, jawaban singkat seperti itu, deskripsi. Bahkan anak-anak memasukkan deskripsinya ketika dia sudah melakukan praktik, itu bisa dijadikan sebagai satu bentuk umpan balik dari proses praktik. Dan mau lebih lengkap dan autentik tentu saja harus butuh ibu merekam kegiatan anak dengan mengirimkan kepada kita. Tentunya dikirimkannya bukan melalui SWE lagi, bisa jadi melalui email, kemudian melalui Google Drive, link Google Drive, atau langsung ke WA kita. Gitu Bu, jawaban saya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini sekarang dari interaksi fisika. Apakah SWE ini mirip Google Form yang interaktif? Interaksinya terjadi dengan cara siswa bisa mengisikan jawaban ke dalamnya
seperti normalnya belajar dengan LKPD. Ya, seperti tampilan yang tadi sudah kita sampaikan. Saya coba share lagi ini, Bapak dan Ibu. Ini ada pertanyaan mengatur bahasa di Sway. Kenapa? Mengatur bahasa di Sway. Mengatur bahasa maksudnya? Ya mungkin itu bahasa Inggris pengen ke bahasa Indonesia, bahasa Padang. Baik, saya coba share lagi ya Pak Ibu ya. Sekalian maksudnya. Ya baik. Nah, untuk misalnya mengatur bahasa, ini tentu kepada pengaturan di dalam pada browser kita sendiri itu kita menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia, itu ada pada misalnya kita menggunakan add-ons yang ada di misalnya di Google browser kita, itu bisa kita artinya bisa kita setel dan atau kita setting bahasanya. Itu biasanya yang digunakan untuk agar bahasanya Indonesia. SW aslinya tentu ada yang bisa kita gunakan dalam bentuk bahasa Inggris, bisa kita gunakan dalam bentuk bahasa Indonesia. Bisa kita menggunakannya dari Google Web Browser atau pada portal web yang ada di Sway itu ya pada portal swayoffice.com kan ada di paling atas itu pilihan bahasanya kalau tidak salah, itu ada nanti di kita memilih bahasa mau pakai bahasa apa, bahasa Indonesia atau apa seperti itu. Nah, kemudian untuk jawaban yang pertama tadi apa Bu? Pertanyaannya Google apa ya? Google Form. Kenapa Google Form tadi itu? Apakah Sway ini mirip Google Form yang interaksinya terjadi dengan cara siswa bisa mengisi jawaban ke dalamnya seperti normalnya belajar dengan LKPD? Nah, untuk menjawab misalnya pada bagian Google Form itu sebagai salah satu metode untuk penilaian kita, bisa siswa menjawabnya secara langsung pada way ini seperti contoh berikut misalnya saya coba isi saja ini. Kebetulan ini saya tambahkan isi semuanya dengan bintang merah seperti itu, jadi harus diisi semuanya. Nah, bisa. Coba langsung. Ya, biasa dengan cara menjawab langsung kirim akan sampai pada Google Drive yang dimiliki oleh si guru tadi. Artinya sangat bisa digunakan kalau diibaratkan untuk penggunaan OKS secara langsung seperti biasa yang bentuk cetak seperti itu bisa kita gunakan. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan ya, sabar ya. Pak Rudi, apakah Sway ini bisa digunakan untuk membuat kelas dan dengan 2 atau 3 guru? Ya, kolaborasi. Ya, sejauh ini Sway bisa digunakan hanya untuk membuat artinya sebagai salah satu lembar kerja yang bisa digunakan untuk presentasi, kemudian bisa untuk portofolio, kemudian bisa digunakan sebagai untuk kita menyimpan file kita juga bisa. Ini aplikasi seperti ini digunakan untuk misalnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bisa digunakan sebagai yang terintegrasi dengan teks, kemudian gambar, kemudian video, kemudian juga ada embednya, kemudian ada juga media bentuk lain seperti ada apalagi tadi gambar, kemudian video, kemudian juga ada teks seperti itu. Nah itu audio juga bisa, kemudian mengunggah juga di sini bisa dari perangkat komputer kita atau perangkat laptop kita untuk kolaborasi di sini, terutama untuk kelas seperti yang dimaksud tadi itu belum ada karena sudah ada Microsoft Teams. Baik, terima kasih. Pak Rudi, ini dari Ibu Emma. Pak Rudi dari yang itu mah udah kejawab.
Dilawati. Mohon penjelasannya Pak, apakah dengan SUE bisa memeriksa hasil kerja siswa? Dan bisakah siswa melihat hasil pekerjaan mereka di SUE berdasarkan LKPD yang kita berikan? Ya. Nah, lagi-lagi untuk membuat siswa mengetahui bagaimana hasil pekerjaan sebetulnya, kita juga harus butuh aplikasi lain seperti itu. Nah, itu sebetulnya untuk membuat materi uji atau evaluasi yang ada pada LKPD berbasis SUE ini sebetulnya bisa saja kita meng-create-nya dengan langsung ada feedback dari siswa dan siswa mengetahui berapa perolehan yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Misalnya kita membuatnya ke dalam bentuk embed dengan aplikasi yang misalnya yang kita buat terlebih dahulu dengan iSpring, kemudian bisa melalui Sigil tadi, kemudian melalui aplikasi lain untuk membuat thesis seperti itu. Mau dilingkan dengan thesis sebetulnya bisa saja, kita cobakan gitu. Nah, untuk ini khusus pertanyaan Ibu ini, kita harus menggunakan bantuan aplikasi lain kalau ingin langsung siswa bisa memperoleh hasil yang ingin mereka lihat. Bisa saja kita integrasikan, asal saja apa yang menjadi kebutuhan pada SUE tadi ada pada fitur yang disediakan SUE. Misalnya kalau misalnya terkait dengan misalnya penggabungan media lain, misalnya ada fitur sematannya, kemudian URL dan video atau audio lainnya. Jadi seperti itu bisa kita embed, kita masukkan ke sini, kemudian siswa bisa melihat hasil langsungnya. Harus kita gunakan bentuk lain aplikasinya, Bapak Ibu. Bisa kita gabungkan ke dalam SUE. Itu jawaban saya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang dari Bu Yuniarni. Maaf Pak Rudi, kalau saya buat KPD-nya pada Google Dokumen dan di-save di kelas pada penugasan, bagaimana bagusnya? Ya, untuk Google Dokumen, nah itu sebetulnya bisa saja digunakan. Kriteria bagus tidak bagusnya ini sebetulnya Bapak Ibu harus melihat kepada apa saja yang harus ada di dalam LKPD dan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tadi. Misalnya kita ingin memberikan atau membuat sebuah LKPD sesuai dengan materi, katakanlah tadi kita mendemonstrasikan mengenai materi COVID, kemudian anak-anak disuruh mencari data mengenai COVID. Nah, untuk membuat di Google Dokumen, sebetulnya boleh-boleh saja. Kita artinya dipersilahkan untuk masing-masing kita memilih membuat dengan apa saja. Tawarannya ya tergantung apa yang kita bisa dan memudahkan kita seperti itu. Sangat bisa dan boleh menggunakan Google Dokumen. Kalau mau misalnya Bapak Ibu tambahkan dengan aplikasi lain juga bisa. Masukkan ke bentuk lain juga bisa. Sangat boleh Bu. Kalau seperti apanya tentu jelas sesuai dengan format LKPD yang sudah ada pada panduan-panduan pembuatan media, baik yang ada misalnya yang ada di pada masing-masing pelatihan Bapak Ibu sebagai sasaran, kurikulum 13 dan sebagainya. Artinya ada panduan produk-produk bagaimana membuat bahan ajar atau sumber-sumber belajar seperti itu. Kalau sesuai dengan itu, ada tujuannya, kemudian sesuai apa mengarah pada tujuan, kemudian ada syarat praktiknya, kemudian konstruksi, kemudian ada secara teknisnya seperti itu. Yang jelas bagaimana membelajarkan anak secara mandiri melalui LKPD. Untuk penerapan aplikasi dipersilakan saja Bapak Ibu guru menggunakan media apa saja. Baik, terima kasih. Sekarang dari Pak Chandra. Pak Rudi, kalau Google Form kan ke save di Google Drive, sementara SUE kemana? Dan mengurangi format penyimpanan enggak? SUE, dia secara otomatis akan tersimpan pada akun SUE yang sudah kita punya tadi. Dia akan ada di situ. Mungkin bisa saya share untuk penyimpanannya yang ada di SUE yang sudah kita buat seperti ini. Nah, kita sudah buat SUE. Dia akan tersimpan dengan sendiri pada akun kita. Saya buat baru seperti ini gitu. Maka secara tidak langsung
harus sesuai saya gitu. Pak Rudi sekalian dari Pak Bibi nih, nanti hasilnya tolong dikasih lihat karena baru bergabung hasil dari sway-nya. Oke, nanti saya share. Nah ini Pak, penyimpanannya langsung di dalam akun sway kita itu sendiri. Yang beberapa yang sudah kita praktikan tadi. Jadi cloud-nya di cloud ya. Ngaruh di drive-nya enggak ya? Tidak ada hubungannya daripada drive Google kita. Ya. Jadi Pak Chandra, antara Google Form dengan Sway berbeda penyimpanan. Google Form ke drive, Sway ke cloud. Cloud ya. Nah, sekarang sekalian ditampilin, Pak Bibin pengen lihat katanya temennya Pak Rudi. Ini hasil dari Sway-nya. Sway-nya ini Pak Bibin mungkin bisa dilihat dari hasilnya seperti ini. Ya, nah, cukup menarik. Bagus. Saya cukup bagus, makanya saya tertarik untuk mencoba ekspor LKPD menggunakan Sway ini, gitu. Dengan mengkolaborasikan atau mengintegrasikan beberapa aplikasi lain luar Sway. Kita masukkan masuk Google Form. Bisa menariknya adalah Sway ini bisa memasukkan multi resource dari data apa saja, dari multi sumber lah, dari YouTube, kemudian YouTube lagi, mau kita beri YouTube lagi, di sini juga bisa video 1, video 2, video 3, gambar atau infografis kita masukkan di sini juga bisa. Jadi ini bentuk tampilannya Pak Bibin. Baik, Pak Rudi, terbuka nih. Misalnya kan kita udah bikin LKPD tersimpan tuh di cloud kita. Terus kita mau bikin lagi, kita copy dari yang udah kita bikin, terus kita tinggal ngedit lagi bisa? Bisa, ya kita tinggal menggunakan ini, duplikat Sway. Oh, Bapak Ibu, ini ada duplikatnya, jadi nggak capek-capek. Tinggal ganti nama begitu ya? Iya, ganti nama duplikasi, nah, dia akan tampil lagi seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tinggal edit, edit sekarang. Ya, gitu. Oh, nggak besok sekarang. Itu bisa kita sangat fleksibel sekali tanpa kita harus meng-create lama untuk layoutnya dan segala macamnya. Jadi ada duplikatnya ya. Ya. Baik, sekarang dari Subair Nasran. Dokumen Sway tidak bisa di-download, berbeda dengan PowerPoint yang bentuknya file. Langkah apa yang harus bisa dilakukan agar bisa mendownload materi dalam dokumen Sway? Dalam bentuk dokumen Sway gitu. Kan kalau PowerPoint bisa di-download tuh materinya. Kalau Sway karena di cloud gimana ngedownloadnya? Ya, kita hanya bisa melakukan ekspor ya ke dalam bentuk ini. Saya contohkan lagi, misalnya kita hanya bisa mengekspor kalau ya rasanya belum bisa untuk mendownload format seperti ini gitu. Hanya bisa mengekspornya seperti yang disampaikan Ibu tadi yang ada di daerah 3P tadi. Kalau misalnya pengen Sway sudah dibuat tapi tidak bisa digunakan online. Kita bisa mengekspornya ke dalam bentuk Word, PDF dan saja gitu. PDF dan Word bisa kita kita ekspor ke bentuk PDF. Kita coba. Mungkin downloadnya di Word jadi PDF ya. Kenapa? Iya, mendownloadnya dalam bentuk PDF dan mendownloadnya dalam bentuk PDF. Kalau dalam bentuk aplikasinya ya tidak. Belum. Nah, ini bentuknya kalau dari PDF. Baik, tidak terasa Pak Rudi, 5 menit ke depan sudah jam 9, pasti di tempat Pak Rudi juga sudah makin gelap karena di kampus. Kita minta closing statement dari diskusi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada host dan juga Bu Umi yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan kita pada malam hari ini, sharing bagaimana mengoptimalkan pembelajaran daring dengan salah satu sumber belajar yaitu LKPD yang coba kita create dalam bentuk elektronik seperti itu. Sebetulnya yang menjadi fokus kita pada malam hari ini adalah kita sebagai pendidik bisa saja menggunakan banyak sumber
banyak tools, banyak perangkat teknologi yang kita gunakan untuk delivery materi, kemudian mengakses sumber-sumber yang bersumber dari media-media yang ada yang sudah disediakan di internet. Akan tetapi jauh lebih penting yang menjadi pekerjaan berat kita adalah pembelajaran daring ini, bagaimana mendesain media pembelajaran yang dijadikan sumber belajar siswa sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran kita. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Akan tetapi di samping itu tentu saja kita tidak bisa menafikan perangkat-perangkat pendukung yang bisa membantu kita untuk membuat agar siswa kita bisa belajar dengan maksimal dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita terus-menerus untuk bersama-sama belajar kita mengenai software, dan bisa kita coba software atau aplikasi apa saja yang dirasa bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah untuk peserta didik kita. Karena lebih penting jauh adalah bagaimana kita merancang atau merencanakan proses pembelajaran itu dengan medianya yang bermanfaat, yang bisa diaplikasikan dan kita mampu untuk mendesainnya sendiri seperti itu. Mungkin itu saja sekedar closing statement dari saya. Banyak maaf mungkin ada salah dan kurangnya. Terima kasih dan terima kasih untuk sharingnya, kesempatannya untuk SMK. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas materi malam hari ini tentang optimalisasi pembelajaran daring menggunakan ELKPD. Semoga bisa kita aplikasikan. Jadi kita banyak alternatif, tapi pergunakanlah yang memudahkan kita, tidak menyulitkan siswa kita, begitu ya? Iya. Baik, kita ketemu lagi di kegiatan mendatang. Sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk para panitia. Kita ketemu lagi. Saya menggantikan Dewis dan Dewi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, terima kasih banyak ya. Bapak. Terima kasih.